Halo, kembali lagi bersama saya Kata Cintu, solusi untuk device Anda. Jadi, di sini masih seputaran tentang tutorial. Tutorial yang akan saya berikan adalah cara agar komputer dan Windows Anda bekerja selalu optimal, maksimal. Berhubungan dengan beberapa komplain yang saya terima atau beberapa komen-komen yang saya terima, yaitu Windows semakin update, semakin berat, dan banyak aplikasi yang tidak kita butuhkan tapi harus ada di Windows tersebut, dan itu benar-benar mempengaruhi kinerja Windows pada komputer kita. Jadi ada beberapa simple trick yang bisa kalian ikuti di sini, tapi perlu diingat trik ini tidak harus kalian ikuti. Dan jikapun kalau kalian ikuti trik ini, kalian bebas untuk kembali dan merubah settingan yang sebelumnya ke default dengan cara merubah settingan tersebut kembali ke seperti semula. Jadi tutorial kali ini kenapa saya harus share, karena menurut saya ini worth it, perubahannya cukup signifikan dan komputer saya berjalan lebih baik dari yang sebelum-sebelumnya. Oke, di sini saya sudah berada di depan PC saya, dan di sini saya akan menunjukkan apa saja step yang perlu kalian ikuti untuk merubah PC kalian lebih stabil. Oke, dari apa yang telah saya rubah, dari apa yang saya pelajari, saya telah melakukan perubahan pada PC saya, dan saya melakukan ke default lagi agar saya bisa menunjukkan dari awal apa-apa saja yang perlu kalian rubah di setting Windows tersebut. Oke, dari hal yang pertama, kalian bisa pergi ke setting pada Windows kalian. Oke, di sini dari hal yang paling simple, tapi hal yang paling simple bisa bikin komputer Anda itu seperti istilahnya berpikir lebih banyak. Jadi ada hal yang tidak perlu kalian lakukan di Windows, jadi banyak hal yang tidak perlu kalian aktifkan di Windows, dimana hal itu hanya buang-buang kapasitas prosesor, dimana hal itu tidak kita butuhkan selama ini ya. Kita pergi ke sistem, dan di sini kita pergi ke notification and action. Oke, buat kalian yang setuju dengan adanya notification pada Windows, buat kalian yang setuju notification itu worth it banget buat kalian. Jadi semua orang pendapatnya beda-beda ya. Buat saya tidak saya perlu beberapa notification, jadi saya tidak akan menonaktifkan ini. Jadi buat kalian yang sama sekali tidak perlu notification dan menurut kalian itu notificationnya sangat mengganggu, kalian bisa off kan semua ini, jadi secara otomatis semua akan off. Tapi buat saya akan tetap on kan, dan ada beberapa notification yang saya perlukan dari beberapa aplikasi, mulai dari contohnya saya tidak perlu notifikasi dari webcam, setting mungkin saya bisa perlu itu, jadi ya oke, saya make it on. Autoplay saya tidak perlu, security tidak perlu, Intel berhubungan dengan Intel yang perlu saya perlu keep up to date dengan driver Intel, jadi saya keep it on. Microsoft Store tidak perlu, storage setting saya tidak perlu, email berhubungan saya stay tune dengan email yang namanya email, jadi saya tetap buat ini on. Oke, jadi wireless is okay, ini saya buat off, ini saya buat off. Google Chrome berhubungan Google Chrome adalah web browser atau aplikasi yang paling sering saya gunakan, saya make it on. Ini saya tidak perlu, Skype saya tidak menggunakan Skype, tapi bagi kalian yang menggunakan Skype dan perlu notifikasi dari Skype, bisa kalian on kan. Oke, tidak perlu. Itu dia dari hal yang pertama, yaitu notification. Jadi kita bisa balik lagi kembali ke setting, dan kita bisa ke privacy. Di privacy mulai dari general, kalian bisa ikuti cara saya. Hal yang tidak perlu saya lakukan atau saya butuhkan di sini adalah keempat ini, jadi saya tidak perlu mengaktifkannya. Yang pertama adalah let apps use advertising ID to make ads more interesting. Jadi kayak di komputer Anda itu bakal ada advertising, iklan. Jadi iklan itu ya tidak perlu kalian, ya gimana kalau ketika kita klik ke start, di sini bakal banyak ada iklan tidak yang annoying gitu ya, yang membuat Anda jengkel ya. Jadi
nggak penting, saya tidak butuh itu, jadi saya bisa off. Dan ketiganya hampir sama dengan yang pertama, jadi saya buat off saja. Setelah itu kita ke location. Ada beberapa dari kalian yang butuh location, ada beberapa dari kalian yang sama sekali tidak membutuhkan location untuk PC Anda. Ada beberapa alasan kenapa Anda harus butuh dan tidak butuh. Kalau saya ya kayak 50-50 ya, saya bikin ini tetap on karena ada beberapa aplikasi yang saya butuhkan, itu aplikasi yang membutuhkan lokasi. Jadi jika lokasi saya matikan, aplikasi itu tidak bakal bisa jalan. Tapi jika Anda memiliki kebanyakan dari aplikasi Anda tidak membutuhkan lokasi, kalian bisa off kan, karena jikapun kalian off kan, kalian bisa kembali lagi untuk on-kannya. Jadi saya akan tetap on dengan syarat saya akan mematikan beberapa aplikasi yang memberikan akses ke lokasi. Saya akan mematikan aplikasi tersebut, yaitu 3D viewer. Saya tidak pernah menggunakan 3D viewer. Kamera pada komputer tidak membutuhkan lokasi untuk saya. Desktop, mail and calendar, terkadang kita butuh lokasi untuk email, untuk memberikan lokasi untuk pada orang tersebut. Jadi kalian bisa on, buat saya ini on, kalian bisa off. Tentu saja untuk maps kalian butuh lokasi, tapi pada PC saya tidak menggunakan map, jadi saya bisa menggunakan map hanya pada handphone, jadi ya it's okay to be off. Oke, ke Skype saya bukan pengguna Skype, saya make it off. Weather saya tidak butuh weather atau ramalan cuaca dan sebagainya, saya make it off. Dan kita pindah ke kamera. Beberapa aplikasi juga sama seperti lokasi, jadi kalian bisa membutuhkan kamera atau tidak. Buat saya hanya buat ini on dengan syarat saya tidak mengaktifkan kamera di 3D viewer. Tentu saja saya mengaktifkan kamera di kamera, tapi tidak di desktop, tidak di feedback. Microsoft Photo off, Microsoft Store off, OneNote off, Skype saya tidak menggunakan Skype, dan seharusnya Skype pasti menggunakan kamera, tapi saya tidak menggunakan Skype pada PC, jadi saya make it off. Export gambar off. Selanjutnya kita pindah ke, tadi kita di kamera, sekarang ke mikrofon. Mikrofon buat kalian yang menggunakan mikrofon, suka pakai headset atau main game, kalian bisa aktifkan dengan syarat kalian matikan 3D viewer. Bisa, kalian bisa matikan kamera. Saya tidak pakai mikrofon pada kamera ya, sebenarnya saya lebih pakai mikrofon eksternal yang seperti yang saya gunakan ini. Jadi saya make it off, Cortana off, text view off, kebanyakan off. Jadi Microsoft off, Skype, voice recorder. Aku bakal bikin ini on karena voice recorder jelas butuh mikrofon, dan yang lainnya off. Oke, sekarang setelah kita dari mikrofon, kita pergi ke notifikasi sudah kita lakukan sebelumnya. Jadi oke, kita lanjut ke yang paling penting, yaitu bagian background apps. Jadi saya jelaskan tentang background apps. Background apps itu maksudnya jika di saat kalian menyalakan komputer Anda, ada beberapa aplikasi yang jalan secara default di background Anda. Maksudnya di background itu dia jalannya tanpa sepengetahuan kalian tidak buka aplikasi ini, tapi aplikasi ini jalan secara otomatis tanpa kalian sadari, tanpa kalian ketahui. Itu karena kalian mencentang semua menjadi on di sini. Tapi supaya aplikasi-aplikasi tersebut tidak jalan secara otomatis dan menghabiskan ruang prosesor Anda, kalian bisa off-kan di sini. Dan bayangkan aja dari sekian aplikasi yang kalian pakai di Windows, ada beberapa aplikasi yang jalan secara background, yaitu aplikasi tersebut. Bayangkan jika aplikasi ini jalan secara otomatis di background, bakal bikin prosesor Anda cepat panas, dan alhasil prosesor Anda bakal slow, lambat, dan tidak maksimal. Ada beberapa aplikasi yang saya pribadi tidak membutuhkan aplikasi tersebut, dan hampir semua aplikasi tersebut tidak saya butuhkan, dan hanya ada beberapa aplikasi yang saya butuhkan. Oke, mail and calendar mungkin saya membutuhkannya karena saya ingin stay tune seperti yang saya bilang sebelumnya.
Yang lain kalian bisa off kan, itu terserah dari kalian masing-masing. Mungkin kalian berpendapat ada beberapa aplikasi yang kalian butuhkan di sini, tapi untuk saya hanya butuh beberapa aplikasi yang untuk tetap jalan di background. Jadi untuk Windows 10 itu saya sarankan tetap on, karena ini akan menjaga komputer Anda tetap aman dari hal-hal atau virus-virus ketika Anda browsing di internet ya. Oke, dari background kita done. Step selanjutnya adalah power plan. Jika kalian pernah mendengar tentang power plan, saya akan jelaskan. Di sini kita bisa pergi ke control panel. Oke, kalian pergi ke hardware and sound, dan di sini ada power option. Secara default ini ada cuma satu pilihan, yaitu balance dan recommended. Balance itu ya balance itu antara performance dan antara graphics. Di sini kalau kalian belum ada pilihan kedua, kalian bisa create a power plan dan klik ke high performance. Jadi di sini saya sudah punya yang high performance, jadi saya tidak perlu buat. Ketika Anda buat, kalian cuma buat seperti ini, next, that's it. Cuman tinggal klik create, that's it ya. Tapi karena saya sudah punya, jadi saya tidak buat lagi. Jadi kalau ketika di high performance, kita lihat settingnya. Oke. Di setting kita ganti ini ke 0 menit. Oke, dan sekarang kita ke proses minimum power state, kita ganti ke 0. Dan maximum process state kita keep in 100. Jadi ya itu bakal bikin prosesor Anda fokus ke performance, seperti namanya high performance ya. Jadi kalau kalian pengguna laptop yang ingin baterainya yang nggak di plugin tapi ingin irit baterai, kalian bisa menggunakan balance atau seperti save power mode, hemat baterai seperti itu ya. Dan step selanjutnya adalah kita pergi ke advanced setting. Di sini kita klik setting pada performance. Oke, di sini saya akan jelaskan, karena menurut saya ini setting yang sangat mempengaruhi kinerja komputer kalian. Tapi jangan khawatir, jika kalian salah setting, kalian bisa kembali dan atur lagi ke default ya. Jadi secara defaultnya itu ini, let Windows choose what best for my computer. Ini terutama buat kalian yang punya komputer spek tinggi, kalian bisa berikan perintah kepada Windows agar Windows sendiri yang kasih yang milihin buat kalian bagaimana baiknya. Contohnya, jika kalian main game, prosesor kalian otomatis switch ke GPU, jadi otomatis akan menggunakan GPU. Tapi ketika kalian seperti nonton TV, nonton video atau edit, jadi itu bakal ke appearance atau visual atau ke tampilan atau graphics ya. Jadi apa yang saya pilih adalah let Windows choose what best for my computer. Jadi artinya yaitu biarinlah Windows yang bakal pilih apa setting, karena saya punya prosesor yang mumpuni dan saya juga punya GPU yang mumpuni. Jadi buat kalian yang punya mid level CPU, kalian ingin fokus ke appearance atau performance, contohnya jika kalian ingin bermain game, kalian bisa setting ke best performance, dengan kekurangannya yaitu komputer Anda gambarnya mungkin agak sedikit pecah-pecah, tapi kalian mendapatkan performance yang maksimal. Dan ketika kalian ingin hal-hal yang membutuhkan grafis yang luar biasa atau gambar yang luar biasa, kalian bisa ke adjust for best appearance.
Tapi kalau kalian punya custom sendiri, kalian bisa klik custom, dan di sini kalian bisa centang apa-apa saja yang perlu kalian butuhkan. Entah Anda perlu animasi kontrol dan elemen, entah Anda butuh animasi di taskbar, itu terserah pada kalian. Jadi saya cuman pilih let Windows choose what best for my computer ya. Jadi klik apply kalau kalian sudah setuju. Jadi ya oke. Setting selanjutnya kita kembali lagi ke setting. Di sini ada option gaming. Oke. Di sini saya tidak perlu. Saya bakal offin. Kenapa? Export game bar. Biasanya kalau kalian pakai joystick, contohnya kalian pakai joystick DS Windows, ketika kalian klik lambang PlayStation ini bakal ada game Windows barnya, jadi kalian bisa pilih volume di sana, kalian bisa record melalui sana, dan banyak lagi ya. Tapi saya tidak perlu. Kenapa? Karena jika untuk game, jika untuk video recording, visual, audio recording, dan apapun itu, saya tidak menggunakan export controller atau export game bar bawaan dari Microsoft. Menurut saya kurang optimal. Saya lebih baik pakai, untuk recording saya bisa pakai OBS seperti yang saya lakukan sekarang, dan untuk streaming saya bisa pakai Twitch, dan untuk berinteraksi dengan orang lain saya bisa gunakan Discord. Jadi banyak aplikasi yang bisa kalian gunakan secara gratis, dan itu lebih baik dari export game bar. Jadi saya tidak menggunakan itu. Jadi kalau kalian ada beberapa dari kalian yang setuju untuk menggunakan, kalian bisa on kan, jangan ikuti settingan yang saya berikan sekarang. Jadi untuk saya tidak memerlukan ini. Saya bakal bikin ini off untuk Xbox game bar. Dan untuk capture, saya tidak merecord melalui komputer ini. Saya make it off, record audio off, game mode. Saya bakal ini tulisannya cuma game mode. Jadi game mode itu basicnya mungkin bakal nge-boost prosesor kalian ketika kalian bermain game. Jadi nggak ada salahnya jika kita on, walaupun kalian nggak main game atau main game, itu nggak ada salahnya ya. Oke, step selanjutnya ada beberapa cara lagi untuk kalian supaya disable background lebih optimal. Kalian bisa klik di taskbar ini ke task manager, dan disini ada startup. Untuk saya sudah disable apa yang tidak saya perlu, dan pakai Opera untuk ini saya tidak perlu. Mungkin Origin saya perlu karena saya bermain game di Origin ya. Skype sudah disable, Avasoft, Windows. Oke, jadi buat kalian yang belum, kalian bisa disable secara manual di sini, dan itu lebih optimal ya. Oke, cara selanjutnya adalah defragment. Jadi kalian bisa ketik di sini defragment and optimize the trace. Oke, jadi defragment ini artinya kalian merapikan file-file pada drive Anda, terutama di drive C, dimana program-program kalian terinstall, Windows kalian terinstall. Ada beberapa file yang mungkin acak-acakan, jadi itu bakal dirapikan melalui optimize drive. Jadi kalian bisa optimize. Tapi sebelumnya kalian perlu ingat, di sini saya menggunakan SSD atau solid state drive. Tapi banyak masih dari kalian yang mungkin masih menggunakan hard drive biasa. Jadi untuk kalian masih menggunakan hard drive biasa, kalian bisa melakukan optimize tanpa kendala, dan tidak perlu ada efek atau tidak perlu takut dengan resiko yang akan terjadi di kemudian harinya. Tapi karena saya menggunakan solid state drive, saya tidak perlu menggunakan optimize, karena rata-rata solid state drive itu sudah teroptimize sendiri. Dan mungkin kalian bisa optimize di file D, di file G, kalian bisa hanya klik optimize dan oke, semuanya aman. Ada lagi cara, yaitu disk cleanup. Jadi kita bakal clean disk, maksudnya itu oke, saya contohkan di sini. Kita pergi ke disk PC. Oke, jadi kita pergi ke properties. Oke, sini ada kita ada option disk clean out.
kita klik. Oke, di sini kita centang yang ini, kita centang yang ini, dan kita ini temporary files, dan ini recycle bin. Maksudnya disk cleanup adalah kalian membersihkan file-file atau junk file, change file, file-file yang tidak kalian perlukan, dan itu file sudah tidak dipakai sama sekali, ya istilahnya file sampah. Contohnya seperti yang kalian lihat di recycle bin. Bayangkan aja di recycle bin kita menghabiskan 5,3 GB. Nah, itu yang ini kita bisa hapus sekarang dengan klik just OK ya. Oke, kita tunggu sebentar. Oke, ketika sudah selesai kita klik OK saja, dan setidaknya komputer kalian menghemat beberapa gigabyte. Oke, sekarang kita bakal lanjut ke cara yang agak rumit ya. Kita tekan Windows button plus R, atau kalian bisa cari di sini, ketik run, akan muncul seperti ini. Dari sini kita ketik regedit dan kita tekan yes. Oke, kalian bisa ikuti apa yang seperti di video ya. Kita pergi ke HKey current user, dan kita pergi ke control panel. Di sini kita pergi ke mouse. Nah, di sini kita ada mana itu, mouse hover time. Kita di sini ganti ke 10. Kita klik OK. Setelah itu kita pergi ke desktop dan kita cari ke menu show delay. Kita ganti ke 10. Dan setelah itu kita pergi ke menu desktop, kita pergi yang cari yang namanya menu show delay, dan kita ganti ke 10 juga. Oke, dan sekarang kita pergi ke menu selanjutnya, HKey local machine di sini, dan kita pergi ke software. Setelah itu kita pergi ke Microsoft. Di sini kita pergi ke Windows NT, yang namanya Windows NT di sini. Setelah itu kita pergi ke current version. Oke, di current version kalian pergi ke multimedia ya. Ke multimedia, di system profile. Di sini ada beberapa setting yang perlu kalian ganti, yaitu di system responsive. Kita klik deh hexadecimal dan kita klik di nomor 0. Oke, kita kasih nomor 0. Oke, setelah itu kita pergi ke sistem setting, di task ada di pilihan game. Di sini kita ganti GPU priority ke 8, dan di sini hexadecimal ke nomor 6. Oke, itu saja untuk di edit. Kita kembali lagi dan kita klik lagi run. Ini cara selanjutnya cukup simpel. Kita klik di sini temp. Oke, perlu saya jelaskan ini file apa aja gitu loh. Ini namanya file junk, file-file yang tidak perlu kalian butuhkan, benar-benar sampah. File ini didapat dari beberapa situs, entah itu dari situs dari internet seperti Change, entah itu kalian download aplikasi dan menginstalnya. Ada beberapa file yang semulanya dibutuhkan sekarang sudah menjadi sampah. Terus entah itu file-file yang aplikasinya kalian sudah hapus, ada beberapa file yang masih tertinggal, dan ini kalian sama sekali tidak membutuhkannya, dan ini hanya buang-buang memori ya. Kalian Ctrl E, Ctrl A, jadi kalian bisa tekan save dan delete. Oke, setelah itu kalian masuk lagi ke run, dan di sini agak sedikit berbeda, yaitu kalian ketik persen, terus temp persen, klik OK. Kalian juga bisa hapus file ini,
file ini sama sifatnya seperti yang tadi. Kita shift delete dan yes. Kita skip aja untuk file-file yang seperti ini ya. Oke, kita close. Dan oke, untuk yang terakhir kali ini saya ada satu hal lagi yang saya kasih tahu. Di sini kalian ketik run lagi, kita tulis msconfig. Oke, di sini ada namanya tulisan startup service. Oke, ini adalah aplikasi-aplikasi yang juga jalan di background. Aplikasi-aplikasi ini terkadang kita nggak tahu aplikasinya apa, cuman jalan begitu aja seperti yang saya jelasin sebelumnya. Tapi yang sebelumnya itu yang saya jelasin itu aplikasinya itu aplikasi-aplikasi yang pernah kita download dan kita bisa matikan di background. Tapi yang saya jelaskan sekarang adalah aplikasi yang datang dari komputer kita, bawaan dari komputer kita. Tapi itu tidak penting, aplikasi ini tidak penting dan kita tidak perlu jalankan di background. Jadi ada beberapa aplikasi yang tidak kita perlu jalankan di background. Untuk saya sendiri, saya sudah stop, statusnya sudah saya stop. Terus ada beberapa aplikasi yang saya stop. Jika kalian mau stop beberapa aplikasi ini, itu bakal bikin komputer Anda sedikit lebih baik, sedikit lebih improve. Dan kita hanya klik hide all Microsoft service, maksudnya adalah yang manufakturnya Microsoft nggak ada di sini. Jadi kita nggak bakal delete, kita nggak bakal centang yang manufakturnya dari Microsoft. Untuk kalian bisa mengaktifkan aplikasi yang jalan di background atau menonaktifkan aplikasi yang jalan di background, itu tergantung dari kalian. Tapi tenang aja, jika kalian salah membuat pilihan, kalian bisa balik lagi ke sini dan ikuti tutorial saya dari awal. Kalian balik lagi ke default, semuanya aman-aman aja. Oke, jadi untuk tutorial hari ini saya punya beberapa tips yang saya jelaskan sebelumnya, itu worth it untuk saya. Buat kalian yang ingin mengikuti cara yang saya berikan, kalian bisa ikuti. Tapi sebelumnya saya minta maaf kalau apa yang saya berikan tidak sesuai dengan apa yang kalian harapkan. Oke guys, untuk video kali ini mungkin sampai di sini. See you to the next video.